Kebijakan ekonomi yang saya jalankan dulu adalah 4-track strategy, yaitu kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang pro pertumbuhan, yang pro pengurangan pengangguran, yang pro pengurangan kemiskinan. Ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Sekarang di sana sini masyarakat kita hidupnya sulit. Bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Indonesia. Saya juga senang bahwa 30 bulan terakhir ini kita selalu surplus neraca perdagangan kita. Belum pernah dalam sejarah kita ini surplus perdagangan. Neraca perdagangan kita surplus itu belum pernah. Tapi 30 bulan berturut-turut ini selalu terus surplus. Bahkan angkanya ini untuk Januari dan Oktober sudah berada di angka yang tidak kecil. Ini yang menyebabkan kita itu di dalam kesulitan ekonomi dunia, global ekonomi yang sulit, kita itu orang kalau nggak lihat secara detail ini apa atau sebetulnya Indonesia ini. Angka-angkanya ada semuanya kok. Kenapa kita bisa sehat? Karena angka-angkanya ada semuanya. Kenapa kita harus optimis? Nah, berkali-kali saya sampaikan, kita ini memiliki potensi besar, memiliki kekuatan besar, tapi sering kita lupakan. Kita memiliki sumber daya alam, SDA. Kita memiliki SDM. Nanti akan muncul bonus demografi 2030 diperkirakan berapa? 201 juta tenaga produktif kita. Kemudian juga kita memiliki pasar yang besar. Tidak hanya negara kita sebagai fondasi, tapi ASEAN 600 juta. Inilah kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus. Termasuk posisi kita di jalur perdagangan dunia. Kekuatan inilah yang harus ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar, bisnis negara, strategi besar, ekonomi negara, agar kita bisa mencapai visi yang kita inginkan. Bagaimana membangun sebuah ekosistem besar sehingga negara lain tergantung pada kita. Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki. Dan potensi kita ini gede sekali. Mau kita lanjutkan ekspor bahan mentah. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang, sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri, banding urusan nikel. Karena ini ceritanya belum rampung kalau kita berhenti. Ya, ekosistem besar yang kita impikan ini nggak akan muncul. Ekosistem besar. Karena sekali lagi, nikel itu kita reserve kita nomor 1. Timah nomor 2. Boksit nomor 6, tembaga nomor 7 dunia.
punya semuanya. Membangun ekosistem EV baterai, itu kita hanya kurang litium, nggak punya. Saya kemarin sudah sampaikan ke Prime Minister Albanese, Australia punya litium. Kita boleh beli dong dari Australia. Terbuka, silakan. Tapi ternyata dari kita sudah ada yang punya tambang di sana. Ini strategis, benar melakukan intervensi seperti itu. Sehingga ekosistem besar yang ingin kita bangun jadi. Grafit juga sama. Sintetisnya bisa kita produksi sendiri sekarang. Artinya ini sudah jadi. Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana, memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya. Mereka yang akan datang ke kita untuk mencari, untuk beli EV baterai kita. Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri, karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor, baik itu mobil listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand dari pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? 60% mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung kepada EV baterai kita. 60% dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti. Dulu ekspor nikel mentah 1,1 billion US dollar. 4-5 tahun yang lalu. Sekarang sudah 20,8 billion US dollar. Ya, itu bagus. Tapi bukan itu tujuan kita, belum. Itu baru step pertama. Bukan tujuan utama kita, bukan di situ. Tujuan utama kita adalah membangun sistem, membangun ekosistem besar. Dan kalau sudah penerimaan pajaknya itu tambah, artinya apa? Anggaran untuk dana desa bisa ditambah. Artinya apa? Masyarakat desa juga menikmati dari ekosistem yang kita bangun ini. Bukan berhenti di situ saja. Jangan keliru. Karena dana desa yang telah kita gelontorkan selama 6 tahun, sudah 468 triliun. Artinya peredaran uang yang ada di desa-desa kita, 74.800 desa yang kita miliki menjadi semakin berputar, kan semakin banyak. Dan itu mau tidak mau akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di desa.